Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Paujiah. Saya mahasiswa UIN Syarif Hidayatul Jakarta, Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir dari Fakultas Usuluddin. Di sini saya akan memenuhi tugas ulangan tengah semester dalam mata kuliah Praktikum Qiraah dan Ibadah. Teman-teman sekalian bisa disimak dan dipahami. Jika ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe. Baik, di sini saya akan membahas salah satu ilmu tajwid, yaitu hukum nun mati atau tanwin bertemu huruf hijaiyah. Sebelumnya, hukum nun mati atau tanwin bertemu huruf hijaiyah terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu idharah haki, kedua idgham, ketiga iqlab, dan yang terakhir yaitu ikhfa. Nah, sebelumnya, mengapa sih membaca Al-Quran itu harus disertai dengan ilmu tajwid atau bacaan hukum tajwid? Hukum membaca Al-Quran adalah fardu ain. Membaca Al-Quran dengan tajwid atau sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam ilmu tajwid. Salah satu aspek penting dalam membaca Al-Quran yaitu kelancaran tartil dalam membacanya, pelafalan huruf sesuai makhraj, dan ketepatan sesuai hukum tajwid. Hukum nun mati atau tanwin bertemu huruf hijaiyah adalah hukum pertama yang dibahas dalam ilmu tajwid dan menjadi pelengkap dalam bacaan Al-Quran. Tanpa adanya hukum nun mati atau tanwin bertemu huruf hijaiyah, maka suatu bacaan Al-Quran tidak akan terbaca secara tartil dan lancar. Yang pertama, pembahasan pertama yaitu idharah haki. Idharah haki secara bahasa atau etimologi yaitu jelas atau tampak atau terang atau tegas tanpa disertai dengung atau bigunah. Nah, izhar juga secara istilah yaitu ikhraju kulli harfin min mahrajihi, artinya menjelaskan atau menerangkan bacaan. Kaidah membaca idhar haki yaitu jika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf halki. Nah, huruf halki tersebut ada 6 yaitu hamzah, ha, ain, ha, kho, ghin. Maka harus dibaca dengan jelas atau terang, berbunyi n, namun tidak mengharapkan sebuah tekanan atau sentakan, baik bertemunya dalam satu kalimat ataupun di lain kalimat. Contoh di satu kalimat dan di lain kalimat. Man, amana. Nah, di situ sudah jelas bahwa nun mati bertemu dengan hamzah atau alif. Lalu ada an-amta. An-amta. Nun mati bertemu dengan ain, yang mana ain itu huruf halak atau idhar halki. Lalu ada contoh adzabun alim. Adzabun. Nah, ba di sana yaitu tanwin domah bertemu dengan ain. Lalu yang kedua yaitu idgham. Apa sih itu idgham? Idgham menurut bahasa adalah melebur atau memasukkan sesuatu pada sesuatu, dan idgham menurut istilah adalah meleburkan nun mati atau tanwin menjadi satu huruf bertasydid apabila bertemu dengan salah satu huruf idgham. Pertemuan huruf mati dengan huruf hidup sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Idgham bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam melafalkan kata-kata yang mengandung kombinasi huruf-huruf tertentu. Idgham juga terbagi menjadi 2, yaitu idgham bigunah atau ma'al gunnah, dan yang kedua idgham bila gunnah. Nah, yang pertama idgham bigunah atau ma'al gunnah, yaitu idgham yang memakai gunnah, dengung atau masuk ke hidung gitu. Apabila ada nun mati atau tanwin yang bertemu dengan salah satu dari huruf 4 yaitu ya, nun, mim, waw, yang mana dalam kaidah membaca idgham ini huruf yang pertama yang berupa nun mati dan tanwin dimasukkan ke huruf yang kedua berupa idgham bigunah disertai dengan dengungan. Contoh mayyaqulu. Nah, di situ sudah jelas yaitu nun mati bertemu dengan ya. Yang pertama hurufnya mati, yang kedua hurufnya hidup. Dimasukkan, jadi seolah-olah nun tersebut tidak ada atau tidak terbaca. Maya
tidak dibaca manya, tetapi mayyakulu, dimasukkan. Lalu ada contoh lagi, mirrabbihim. Baik, di sini saya akan membahas salah satu ilmu tajwid, yaitu hukum nun mati atau tanwin bertemu huruf hijaiyah. Yang pertama, ada pembagian hukum nun mati atau tanwin bertemu huruf hijaiyah, yaitu idhar halki. Yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, dan yang keempat ikhfa. Mengapa sih membaca Al-Quran itu harus disertai dengan hukum bacaan ilmu tajwid? Nah, di sini latar belakang. Hukum membaca Al-Quran adalah fardu ain. Membaca Al-Quran dengan tajwid sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam ilmu tajwid. Salah satu aspek penting dalam membaca Al-Quran yaitu kelancaran, tartil dalam membacanya, pelafalan huruf sesuai makhraj, dan ketepatan sesuai hukum tajwid. Hukum nun mati atau tanwin bertemu huruf hijaiyah adalah hukum pertama yang dibahas dalam ilmu tajwid dan menjadi pelengkap dalam bacaan Al-Quran. Tanpa adanya hukum nun mati atau tanwin bertemu huruf hijaiyah, maka suatu bacaan Al-Quran tidak akan terbaca secara tartil dan lancar. Pembahasan pertama yaitu idhar halki. Idhar halki secara bahasa atau etimologi yaitu jelas, tampak, terang, tegas, tanpa disertai dengung atau bigunah. Izhar secara istilah atau terminologi ialah ihraju kulli harfin min mahrajihi. Artinya menjelaskan atau menerangkan bacaan. Kaidah membaca izhar halki yang pertama, jika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf halak atau huruf halki, yaitu ada 6, hamzah, ha, ain, ha, kho, din, maka harus dibaca dengan jelas atau terang berbunyi n. Namun, tidak mengharapkan sebuah tekanan atau sentakan, baik bertemunya dalam satu kalimat ataupun di lain kalimat. Contoh, di satu kalimat dan di lain kalimat. Man, amana, an, amta, adabun ali. Nah, contoh tersebut sudah jelas atau sudah terlihat. Man, amana, nun mati bertemu dengan alif. Terus yang kedua yaitu an, amta. An, amta, nun mati bertemu dengan ain, yang mana ain itu salah satu huruf idhar atau huruf halak. Lalu ada adzabun alim. Tanwin domah dalam huruf ba ya, di harokat tanwin domah bertemu dengan huruf ain. Yang kedua yaitu idgham. Apa sih itu idgham? Idgham menurut bahasa adalah melebur atau memasukkan sesuatu pada sesuatu. Dan idgham menurut istilah adalah meleburkan nun mati atau tanwin menjadi satu huruf bertasydid apabila bertemu dengan salah satu huruf idgham. Pertemuan huruf mati dengan bertasydid apabila bertemu dengan salah satu huruf idgham, pertemuan huruf mati dengan huruf idgham, sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Idgham bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam melafalkan kata-kata yang mengandung kombinasi huruf-huruf tertentu. Idgham sendiri terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu idgham bigunah atau ma'al gunah. Yang kedua idgham bila gunah. Nah, yang pertama idgham bigunah. Idgham bigunah yaitu idgham yang memakai gunah atau dengungan ke hidung. Apabila ada nun mati atau tanwin yang bertemu dengan salah satu dari 4 huruf, yaitu ya, nun, mim, waw. Sebelumnya, idgham sendiri mempunyai 6 huruf, yaitu ya, ro, mim, lam, waw, nun. Di sini tidak saya tuliskan atau tidak saya paparkan ya, hanya disebutkan saja. Nah, dari 6 huruf idgham tadi terbagi menjadi 2 ya, pada idgham bigunah dan idgham bila gunah.
Nah, idgham bigunah sendiri mempunyai 4 huruf, yaitu ya, nun, mim, waw. Kaidah membacanya yaitu idgham huruf pertama yang berupa nun mati atau tanwin dimasukkan ke huruf kedua yang berupa idgham bigunah disertai dengan dengungan. Contoh, mayyaqulu. Nah, telah disebutkan di sana dalam contoh yaitu nun mati bertemu dengan ya yang mana huruf pertama itu mati, yang huruf kedua yaitu hidup, maka dimasukkan mayyaqulu, tidak dibaca manyaqulu ya, tetapi dimasukkan seolah-olah nunnya itu tidak ada, mayyaqulu. Lalu ada pengecualian tersendiri yaitu huruf idgham yang termasuk izhar wajib apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf waw atau iya dalam satu kalimat, maka yang demikian itu harus dibaca n dengan terang atau jelas, dikarenakan jika diidghamkan khawatir menyerupai dengan mudoak atau huruf dua yang sama. Contoh, sin wa nun, dunya, bunyanun. Nah, dalam contoh sin wa nun di situ telah dituliskan ya, nun mati bertemu dengan waw. Mengapa tidak dibaca idgham, tidak dimasukkan si wa nun? Karena ada pengecualian tersendiri dan terjadi dalam satu kalimat saja, sin wa nun. Kalimat tersebut dihukumi sebagai idgham, tetapi dalam membacanya itu masuk kepada idhar. Sin wa nun, dunya, nun mati bertemu dengan ya, bunyanun, nun mati bertemu dengan ya. Lalu selanjutnya idgham bila gunah ya, pembahasan yang kedua ini yaitu idgham yang tidak disertai dengan dengung, hidung atau gunah, yang mana apabila nun mati dan tanwin bertemu dengan idgham bila gunah yaitu lam dan ro. Kaidah membacanya, huruf pertama yang berupa nun mati atau tanwin dimasukkan ke salah satu dari dua huruf itu dengan tidak disertai suara dengung atau bila gunah. Contoh, Ghafurur Rahim, mir rabbihim yubayyil lakum. Nah, dalam contoh Ghafurur Rahim, ro-nya itu diharokati dengan tanwin domah, bertemu dengan huruf kedua yaitu ro lagi, Ghafurur Rahim. Lalu mir rabbihim, nun mati bertemu dengan ro, mir rabbihim dimasukkan ya, mir rabbihim, tidak dibaca min rabbihim tetapi dimasukkan mir rabbihim. Lalu yang contoh ketiga yaitu yubayyil lakum, tidak dibaca yubayyin lakum ya, tetapi yubayyil lakum, seolah nunnya tidak ada dan dimasukkan tetapi tidak disertai dengan dengungan, yubayyil lakum. Nah, poin pembagian yang ketiga yaitu iklab, yang mana iklab menurut bahasa yaitu merubah atau membalik, menukar ya, bisa merubah, membalik atau menukar. Sedangkan menurut istilah adalah merubah bunyi tanwin atau nun mati menjadi m apabila nun mati dan tanwin menghadapi ba. Nah, kaidah membacanya yaitu bunyi nun mati atau tanwin diganti atau ditukar menjadi suara mim disertai dengan dengungan karena bertemu dengan huruf ba atau ba ya. Contoh, mim ba'di sami'um basir. Nah, dalam contoh mim ba'di telah disebutkan di sana yaitu nun mati bertemu dengan ba. Jadi tidak min ba'di tetapi suaranya itu didengungkan dan huruf ba tadi diganti menjadi suara mim, huruf mim, mim ba'di. Lalu sami'um basir, tidak sami'un basir tetapi sami didengungkan sami'um basir, tanwin domah, maaf tidak saya harokati ya di sini, sami'um basir. Lalu pembagiannya terakhir atau yang keempat yaitu ifa. Ifa menurut bahasa adalah samar atau tertutup.
yang mana menyamarkan bunyi nun mati atau tanwin. Dibaca antara N dengan bunyi huruf yang ada di hadapannya, tetapi pada umumnya atau biasanya berbunyi ang. Kaidah membacanya, saat membaca ifa, ujung lidah tidak boleh menyentuh gusi depan sebelah atas. Huruf pertama yang berupa nun mati atau tanwin dibaca dengan suara samar, ang, karena bertemunya dengan salah satu huruf ifa yang terdiri 15. Huruf ifa yang terdiri 15 itu dikumpulkan dalam satu kalimat, yaitu sibdatana kam jada syahsun qad sama dum tayyiba zid fi tuqadda dalima. Nah, ifa sendiri mempunyai beberapa bagian atau beberapa poin seperti idgham tadi. Ifa terbagi atau dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ifa aqrab, yang kedua ifa ab'ad, yang ketiga ifa ausat. Yang pertama yaitu ifa aqrab. Sudah jelas ya bahwa aqrab atau qoroba itu dekat, yang mana lebih dekat dengan izhar, yaitu membacanya seperti izhar tetapi disertai dengung sehingga menjadi samar. Adapun hurufnya ada 3, yaitu da, to, ta. Contohnya, yatiquna, mutahun. Nah, dalam contoh yatiquna disamarkan tetapi tidak terlalu jauh ya, yang dekat-dekat saja. Yatiquna, mutahun. Di sana dihukumi ifa aqrab, karena nun mati bertemu huruf ta. Huruf ta di sana sudah kita ketahui tadi bahwasanya huruf ta itu masuk kepada ifa aqrab. Lalu mutahuna sama seperti tadi, nun mati bertemu dengan ta ya. Lalu yang kedua ada ifa ab'ad. Ifa ab'ad atau bisa kita sebut ya diartikan jauh, ba'ad atau ba'id ya, adalah yang lebih jauh dari izhar, yaitu ketika membaca sangat nampak dengungnya atau samarnya sehingga suara nun mati atau tanwin menjadi hilang sama sekali. Nah, ifa ab'ad juga ada 2 huruf, yaitu qaf dan kaf. Contoh, min qabli, milka. Nah, dalam ifa ab'ad ini disamarkan, tetapi samarnya itu yang dibaca secara jauh, min qabli, milka ya. Lalu min qablik atau milka. Yang ketiga yaitu ifa ausat, yang mana dia pertengahan saja, tidak terlalu jauh atau tidak terlalu dekat, yang tengah-tengah saja dalam hal kesamaran membacanya. Adapun huruf dari ifa ausat itu ada 10 huruf, yaitu shad, fa, ja, da, sa, sha, so, zai, do, fa. Contoh, min fadlillah, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh, yang tengah-tengah saja. Min fadlillah. Nah, di sini nun mati bertemu dengan huruf fa. Huruf fa di sana yaitu ifa ausat. Ifa ausat ya. Nah, di sini ada tambahan, sedangkan selain dari huruf ifa aqrab, ab'ad, dan ausat boleh dibaca dengan boleh dibaca dengan 2 wajah. Contohnya, yaduruna, ya, ja'akum. Jadi boleh dibaca sebagai ya 2 wajahnya, bisa dibaca dengan ifa aqrab atau ifa ab'ad. Jadi untuk yang kedua contoh ini ya, dibacanya dengan 2 wajah saja. Cukup sekian presentasi dari saya atau pemenuhan tugas praktikum qiraah dan ibadah dari saya sendiri. Maaf bila ada kesalahan omongan atau bacaan
yang saya perbuat karena kekurangan ini dari saya sendiri dan kelebihannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah mendengarkan dan memahami materi apa yang saya bahas ini. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.